Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelavos Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang hendak kita baca, renungkan, dan pelajari bersama terdapat di dalam Daniel pasal 7, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami hendak belajar daripada firman-Mu. Ajarlah kami sekalian, supaya kami mengetahui isi hati-Mu. Dari firman-Mu kami dapat mengenal siapa kami di mata-Mu. Kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu, diberkati Tuhan dari saat ini. Amin. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Kelavos saja di mana saja berada. Bagian firman Tuhan yang telah dibaca ini diberi tema kecil kepada kita, yaitu kuasa anak manusia abadi selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, bagian pembacaan yang telah kita baca bersama ini adalah suatu penglihatan dari Daniel tentang masa depan, apa yang terjadi. Mungkinkah kita punya suatu mimpi atau suatu penglihatan? Pasti, ya. Tetapi yang dimaksudkan dalam pembacaan ini sesuatu yang tidak biasa, tetapi sesuatu yang bersifat ilahi. Kenapa saudara-saudara? Daniel melihat sesuatu tentang seorang anak manusia, seperti seorang anak manusia datang dengan awan-awan. Bagian ini juga menceritakan tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang ketika seorang anak manusia itu datang. Nah, digambarkan seperti seorang manusia di sini yang tentunya kepada Mesias. Jadi seorang Mesias yang datang itu, dia datang dalam suatu kekuasaan dengan sifat-sifat ilahi yang tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, bagian firman Tuhan ini juga bicara tentang bagaimana dia yang datang itu juga mengalami kesengsaraan dan kematiannya. Tetapi dia yang datang itu juga dalam kekuasaan penuh, dia akan menerima semua haknya. Artinya, apa yang telah diberikan kepadanya ini tidak dapat dibatalkan atau dibantahkan oleh siapapun. Kenapa? Kedatangannya itu adalah kedatangannya mutlak. Nah, seorang manusia, anak manusia yang datang ini membawa kekuasaan tidak hanya sebentar, tidak hanya sementara, tetapi ini kekal selamanya. Itu juga berarti bahwa bagian ini bicara tentang bagaimana kekuasaan Mesias itu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, kita telah memasuki minggu sengsara yang kelima. Dan pada minggu sengsara yang kelima ini, kita sama-sama memperingati tentang kesengsaraan Yesus. Bagaimana Yesus datang dalam kemahakuasaannya, dan ini mutlak bagi kita yang telah menerimanya dan percaya kepadanya. Dia datang sebagai manusia, tetapi juga dia datang sebagai Allah itu sendiri. Nah, dalam semua kapasitasnya sebagai manusia dan sebagai Allah itu, ia menunjukkan dirinya dalam kesengsaraan dan kematiannya, tetapi kekuasaannya itu kekal selama-lamanya. Kita yang telah menerimanya,
ini diberikan juga kekuasaan bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama-sama dengan Dia. Suatu hal yang luar biasa, bahwa ketika Dia berkuasa, kita juga sama-sama dengan Dia. Ketika Dia memerintah, kita juga bersama-sama dengan Dia. Sesuatu yang tidak biasa, tetapi yang lebih daripada itu, saudara-saudara, bahwa anak manusia itu juga sebagai Mesias itu, Dia adalah Allah itu sendiri yang telah memberikan kepada kita sekalian jaminan bahwa hidup ini masih ada lagi saat Dia datang kembali. Jadi saudara-saudara kekasih Kristus, bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, tetapi kekuasaannya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup itu juga tidak hanya sementara, tetapi selama-lamanya. Kekuasaan itu juga yang menunjukkan kepadanya bahwa Dia akan datang juga kembali sebagai anak Allah yang hidup. Nah, kita semua yang telah percaya kepadanya, memberikan penghargaan, penghormatan kepadanya, syukur kepadanya, karena kita diberikan amanat, diberikan mandat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertanggung jawab bersama dengan Dia di dalam dunia ini, hari ini. Menantikan semua yang telah Tuhan buat kepada kita hari ini, saudara-saudara. Bahwa kalau Dia ada bersama-sama dengan kita, maka Dia akan menyelesaikan semua perkara dalam hidup kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada kita dari kematiannya, dari kesengsaraan dan kematiannya, tetapi kekuasaannya mutlak untuk selama-lamanya. Kita bersama-sama dengan Dia dalam kekalan nanti. Tuhan memberkati sahabat Klafus di mana saja berada dari firman ini. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah dengar firman. Ajarlah kami sekalian supaya bagian firman ini menjadi kekuatan kami, bahwa Engkau adalah anak manusia yang datang, tetapi juga Mesias. Dalam kesempurnaan itulah kami mendapatkan kekuatan. Kesengsaraanmu dan kematianmu membawa kemenangan kepada kami sekalian, bahwa kekuasaanmu itu mutlak selama-lamanya dalam memerintah kehidupan kami, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.